Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Andrianto dengan NPM 22.001.05.11.39. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 yang akan membuka presentasi pada hari ini. Sebelumnya, izinkanlah saya memperkenalkan teman-teman saya, teman-teman dari kelompok 1. Yang pertama ada Siti Aisyah, yang kedua ada Wahyu Putri Beatrice, yang ketiga ada Nadim Ahmad Maulana, yang keempat ada Randika Laksaditya, dan yang terakhir dengan saya sendiri, Irfan Andrianto. Pada kesempatan ini, kelompok 1 akan membahas materi mengenai batu Palimanan, batu yang berasal dari alam. Dan selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yang pertama yaitu tentang pengertian batu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Putri Beatrice, NPM 22.001.05.1131. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian batu alam. Apa sih yang disebut dengan batu alam itu? Batu alam adalah batuan yang berasal dari alam yang biasa digunakan untuk bahan konstruksi. Batuan ini biasa digunakan untuk fondasi rumah, bagian interior maupun eksterior bangunan. Batuan ini terdiri dari 3 macam, yaitu batuan untuk konstruksi, batuan untuk media, dan batuan mulia. Yang pertama yaitu batuan alam untuk konstruksi. Batuan ini digunakan untuk fondasi rumah, sehingga karakteristiknya harus kuat sehingga bisa menopang bangunan. Yang kedua yaitu batu alam untuk media. Batuan ini biasa sering digunakan untuk bagian interior maupun eksterior, sehingga batuan ini memiliki karakteristik nilai seninya yang tinggi serta coraknya yang bagus. Yang ketiga yaitu batuan mulia. Batuan ini biasa dipakai untuk membuat perhiasan. Batuan ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi serta nilai seni yang tinggi. Setelah itu, batu alam yang digunakan untuk konstruksi itu terbagi menjadi 3, yaitu batu alam tempel, batu alam silika atau batu alam tabur, dan juga batu alam buatan. Yang pertama yaitu batu alam tempel. Batu alam tempel itu berbentuk pipih, biasa digunakan untuk hiasan dinding atau hiasan lantai pada bangunan. Yang kedua yaitu batuan tabur atau batuan silika. Batuan ini berukuran kecil, yang mana diameter ukurannya berkisar antara 0,5 sampai 3 cm. Batuan ini dipasang dengan cara ditabur lalu direkatkan. Batuan ini dipasang di depan halaman, di lantai halaman, yang fungsinya untuk terapi kaki. Yang ketiga yaitu batu bentukan. Batuan ini yaitu batuan yang dibentuk sesuai kebutuhan manusia. Bisa dibentuk seperti meja, kayu, patung, ataupun interior rumah lainnya. Nah, di sini kami akan memberatkan penjelasan kami pada bagian batu Palimanan. Batu Palimanan. Seperti namanya, batu ini banyak ditemukan di daerah Palimanan, Cirebon, di mana daerahnya terletak di antara perbukitan gunung, atau lebih tepatnya itu di kaki gunung. Batu ini terbentuk karena adanya proses sedimentasi butiran pasir. Maka dari itu batuan ini disebut dengan sandstone. Sandstone ini memiliki beberapa warna ciri khas seperti kuning, coklat muda, putih, dan abu-abu. Untuk batu Palimanan ini sering identik dengan warna kuning yang memiliki alur kecoklatan. Batu Palimanan ini sangat mudah dibentuk dan tahan terhadap cuaca, sehingga membuat batu jenis ini digunakan untuk ornamen bangunan atau pelapis dinding, atau juga dapat digunakan sebagai asahan untuk mempertajam pisau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, perwakilan dari kelompok 1 yang akan menjelaskan mengenai macam-macam batuan.
Batuan di bumi dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan proses pembentukannya, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Setiap batuan memiliki berbagai macam jenis batu-batuan, tetapi tidak semua batuan bisa digunakan sebagai bagian dari konstruksi bangunan. Contoh batu alam yang bisa dipakai sebagai bagian dari konstruksi bangunan yaitu batuan yang memiliki kekuatan dan batuan yang memiliki nilai seni yang tinggi. Macam-macam batuan berdasarkan proses pembentukannya. Yang pertama, batuan beku, yaitu batuan yang terbentuk dari pembekuan magma. Magma merupakan cairan panas yang ada di dalam bumi. Magma yang terdapat di dalam bumi bergerak akibat adanya tekanan panas dari dalam bumi. Dalam prosesnya, magma mengalami pendinginan dan membeku. Akibatnya, terciptalah batuan beku. Batuan beku dibagi menjadi 2, yaitu batuan beku dari dalam dan batuan beku dari luar. Batu alam yang bisa dipakai, contohnya adalah batuan beku andesit, biasa dipakai di dalam candi, yaitu berwarna abu-abu. Yang kedua, batuan beku lava stone yang dipakai di dalam candi dan berwarna merah hati. Yang kedua, batuan sedimen yang terbentuk dari proses sedimentasi. Prosesnya berasal dari materi yang mengendap dan mengeras lalu menjadi batu-batuan. Batuan sedimen berasal dari pelapukan batuan beku yang terbawa oleh angin, air, atau gletser. Materi yang mengendap lalu mengeras ini akan menjadi batuan sedimen. Batuan sedimen yang bisa dipakai sebagai batuan alam. Yang pertama, limestone, yaitu awal mula terbentuknya dari batu marmer dan memiliki tekstur yang unik. Yang kedua, sandstone, yaitu memiliki tekstur yang hampir mirip dengan limestone, tetapi yang membedakan strukturnya. Yang ketiga, konglomerat, yaitu batuan yang memiliki berbagai macam warna. Yang ketiga, batuan metamorf, yaitu batuan yang terjadi akibat adanya tekanan dan panas akibat adanya proses metamorfosis. Batuan metamorf terbentuk melalui proses kristalisasi batuan beku yang menyebabkan terjadinya perubahan partikel. Batuan metamorf sering digunakan sebagai konstruksi dan interior. Berbagai macam batuan metamorf yang bisa dipakai sebagai batu alam yaitu marmer, template, koral sungai, dan koral laut. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Andrianto dengan NPM 22001 051139. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai batu Palimanan. Batu Palimanan merupakan batuan yang berupa butiran seperti pasir yang tersusun atas pelarutan mineral-mineral berupa karbonat CaCO3, silika SiO3 maupun oksida Fe. Batuan Palimanan berasal dari Kecamatan Palimanan, Kota Cirebon. Batuan ini diproduksi dari pegunungan Ciremai. Batuan Palimanan memiliki 3 corak warna. Yang pertama ada warna putih dengan tekstur lembut, yang kedua ada warna emas dengan tekstur sedang, dan yang ketiga berwarna kuning dengan tekstur rendah, tetapi memiliki tingkat massa jenis yang tinggi atau tingkat kerapatan batu yang lebih kuat. Pada konstruksi jalan atau pembangunan jalan, batuan Palimanan digunakan sebagai bahan dasar dengan posisi di bawah aspal. Sedangkan dalam pembangunan gedung atau rumah, batuan Palimanan digunakan sebagai dinding, bagian dalam maupun bagian luar. Digunakan sebagai bagian dalam pagar. Digunakan sebagai hiasan dalam taman maupun dalam pembangunan kolam renang. Sekian pemaparan materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadim Ahmad Maulana, nomor NPM 2200105115. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang konstruksi pagar tembok rumah dari bahan batu alam Palimanan. Batu ini sering kita jumpai di
berbagai rumah yang memiliki gaya minimalis. Batu ini memiliki tekstur yang kasar dan tidak rata jika kita bandingkan dengan batu lainnya seperti batu andesit. Tapi di zaman sekarang sudah banyak yang beredar batu Palimanan dengan tekstur yang halus. Batu ini memiliki banyak varian warna seperti krem, kekuningan, putih, dan coklat. Ketika kita membuat pagar rumah dengan batu Palimanan, sebaiknya kita mengombinasikan batu ini dengan batu lainnya seperti batu candi, batu andesit, dan lain-lainnya, agar tembok rumah yang kita bangun tidak terkesan seperti monoton. Batu ini sangat cocok untuk sebagai bahan pagar tembok karena batu ini memiliki kesan yang sangat kokoh dan kuat. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemanfaatan batu Palimanan untuk konstruksi dinding antara lain sebagai keindahan interior dan eksterior, karena batu Palimanan memiliki nilai estetika dan artistik. Batu Palimanan juga memiliki kelemahan dari segi ukuran yang tidak sejenis dan daya ikat yang relatif rendah. Selain itu, dalam pemotongan batu Palimanan juga akan menimbulkan dampak lingkungan seperti suara kebisingan dan debu-debu yang bertebangan. Batu Palimanan juga bisa digunakan untuk paving block karena terkandung unsur mineral glass yang tidak termasuk kristalin. Rata-rata unsur kimia yang terkandung dalam batu Palimanan antara lain 52% silikon dioksida, 13% di aluminium trioksida, dan 3% karbon oksida. Berikut penjelasan tentang batu alam beserta contohnya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.